semuanya? Ya. Sebelum kami mulai presentasi kami ada satu buah pantun. Pagi ini hujan rintik-rintik. Si Yogi makan mie pakai nasi. Perkenalkan kami si cantik. Semoga nilai terbaik saat presentasi. Baik teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi dari zaman ke zaman memiliki tingkat kepesanan yang sangat pesat dan sangat mempengaruhi segala segi dalam kehidupan manusia, terutamanya dalam soal segi pendidikan. Kita lihat di era sekarang, tidak hanya mahasiswa yang dituntut untuk bisa menggunakan teknologi, tetapi kita lihat dari studi kasus yang telah tertera bahwa sekolah-sekolah dasar saja sudah dituntut untuk melakukan menggunakan sebuah teknologi. Nah, kali ini kami akan membuat sebuah konsep di mana hal ini kami ingin membantu sebuah Rina dalam memberikan solusi agar para siswa yang diajarnya itu memiliki pemahaman yang sempurna dalam memahami arsitektur komputer. Nah, di sini kami membuat sebuah konsep pemesanan online di Shopee, di mana hal ini dimulai ketika si user melakukan pemesanan online di Shopee. Nah, di sini ada contoh si user. Si user ini maaf jelek atau bagaimana karena saya gambar sendiri, tidak terlihat bagus ya mungkin. Nah, setelah itu user ini kita dalam artikan di sini dia itu mulai memesan paket, jadi memilih aplikasi Shopee. Selanjutnya dia itu mulai memesan barang atau produk, contohnya mainan, dan harga sudah ditentukan, sudah cocok, mulai dipesan. Selanjutnya melakukan dan selanjutnya alamat sudah dicek sebelumnya, lalu COD dan pesanan sudah dipesan, sudah dibuat. Setelah user memesan barang tersebut, muncullah input. Nah, input itu berisi informasi sebuah di mana dia alamat, barang, serta nama pengirim, mau itu COD maupun transfer, itu di sini. Di mana input ini bekerja untuk memberikan informasi kepada CPU yang berupa admin. Nah, setelah pesanan dari si user masuk, di sini admin bertugas untuk melihat data yang telah diinputkan oleh user. Anggaplah ini sebuah admin. Nah, di sini admin saat si user telah menginputkan data ke dalam ke admin, maka admin di sini akan memulai memproses pesanan si user, mulai dari membuat nomor resi dan nomor paket. Nah, di sini kita lihat admin ini sama halnya seperti CPU dalam komputer, di mana ia mengatur dan mengelola input yang masuk. Maka dari selesai pesanan user dibuat oleh admin, maka proses itu pun selesai sampai sini. Setelah admin membuatkan nomor resi, alamat serta nomor telepon dan mengirim atau mengemas barang tersebut, itu adalah sebuah output, di mana output tersebut adalah berupa barang pesanan dari si user. Nah, setelah itu ada pengecekan barang. Di sini gapura tersebut sebagai control bus. Control bus sendiri adalah salah satu jenis bus dalam sistem komputer yang digunakan untuk mengirim sinyal dan menginstruksi pada komponen-komponen yang ada. Dianalogikan dengan konsep yang kami buat ini, dan barang tersebut dapat dicek pada gapura tersebut. Setelah proses pengecekan di gapura atau di CPU, barang ini atau paket ini akan dikirim ke gudang, dan ini merupakan gudang. Gudang ini merupakan salah satu contoh memori, yang dimana gudang ini merupakan sebuah tempat penyimpanan sementara barang atau paket.
Nah, setelah proses di sini di gudang ini terjadi proses pengecekan barang itu aman atau tidak. Kemudian barang ini akan dikirim ke user. Dan di sini kasir akan berteriak, paket. Apakah ini paket COD? Paket COD, paket COD. Paket di tempat. Paket COD, paket COD. Paket COD. Ini semuanya harus bisa nyanyi ya. Yuk lanjut, setelah itu Ini tanpa alamat kita tidak tahu kemana paket ini akan dikirim. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini alamat ini di address bus dia dianalogikan dengan alamat yang dimana paket ini akan dikirim. Nah, dalam alamat tersebut yang dimana alamat itu adalah tempat akhir dari pengiriman paket ini. Nah, di sana juga dalam alamat itu ada informasi penting seperti alamatnya yang seperti kode pos, terus nama jalan, nama kota, dan lain sebagainya. Dan di dalam paket ini juga ada datanya yang seperti nomor resi, terus jenis paket, berat paket, dan lain sebagainya untuk contohnya seperti nomor resi itu untuk dimana kita bisa mengetahui atau mengecek paket kita bisa sampai mana. Mungkin ada kalanya kan nanti kita masih menunggu paket tapi sedangkan paket kita itu masih dalam gudang. Nah, di sana ketika paket kita sampai, kita juga ada diberi informasi paket kita akan sampai hari apa dan jam berapa. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat, jalur bus bukan cuma yang ada di perangkat komputer, melainkan ada di dunia nyata. Contohnya saat kita memesan paket. Kenapa kita buat ini? Karena Rina kan umurnya masih kelas 5 SD. Dan sekarang zamannya udah zaman Gen Z, di mana seorang anak kecil ada diberitakan membeli paket yang berisi 2 juta lebih. Dan itu kan dimarahi oleh ibunya. Nah, ini adalah contoh di mana kita mempraktekkan apa yang dilakukan anak kecil itu bukan dalam artian boleh membeli itu lebih dari 2 juta. Tentu saja kita harus mempunyai uang yang cukup untuk membeli paket tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Karena kesalahan, apa arti kata maaf kalau jika tidak dimaafkan, apalagi ada dendam di antara kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Pengalaman dan kesan membuat proyek ini adalah desain dan semuanya itu alami, tidak ada print dan pembuatan apapun, dan digambar dengan sesuai imajinasi sendiri. Baik, ini saya menyampaikan tantangan dari membuat proyek ini. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman yang lain karena tantangan saya di sini adalah waktu di mana saya sendiri agak sibuk ya, jadi kurang mengikuti kurang membantu untuk membuat proyek ini. Mungkin cuma sekali saya membantu, tapi itu saya sangat usahakan untuk bisa membantu karena gimana ya, sangat sibuk banget, mohon maaf. ya siap. Lanjut. Dia. Pengalaman saya sangat menyenangkan. Selain dapat memecahkan masalah di Serina, saya dan teman-teman dapat memahami bagaimana menganalogikan komputer di dunia nyata. Pengalaman pribadi saya itu harus sabar ngadepin semua teman saya. Dan harus sabar mulai. Udah, lanjut. Pengalaman pribadi
bagi saya dalam mendesain ini, di sini saya bisa mengerti dan memahami beberapa konsep seperti fungsi dari memori, user, dan lainnya. Dadah. Pengalaman yang saya dapatkan dari kerja project ini yaitu di mana saya sama teman-teman semua itu bisa memahami bagaimana suatu sistem komputer itu dapat bekerja. Namun bukan hanya soal itu, tapi gimana kita bisa menjelaskannya kepada berbagai kalangan sehingga mereka itu tidak ambigu dalam memahaminya.